Perkenalkan, nama saya Berkat Zega, NIM 2523040009. Dosen pengampun Bapak Restu Yandika Sakti Senrato, ST, MT. Mata kuliah Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan tentang judul pertama, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam materi ini ada beberapa sumber Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sumber historis, di mana Pancasila ini bersumber dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebelum dan saat kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila ini telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Secara formal, Pancasila ini dirumuskan melalui proses sejarah. Yang pertama pada sidang BPUM PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Yang ketiga, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dan yang keempat, ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945. Yang kedua itu Pancasila sebagai sumber sosiologis, di mana Pancasila ini bersumber dari realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong, dan mengutamakan harmoni daripada konflik. Contohnya penerapannya pada sosiologis, yaitu pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, itu mencerminkan kebutuhan masyarakat majemuk untuk hidup rukun. Yaitu pada sila keempat juga pada kerakyatan, yang dimana sesuai dengan budaya, musyawarah, dan pengambilan keputusan. Pada sila kelima juga, yaitu keadilan sosial, yaitu mencerminkan harapan masyarakat terhadap kesejahteraan bersama. Maknanya yaitu Pancasila ini lahir dari nilai-nilai benar hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu Pancasila sebagai sumber politis, di mana Pancasila ini menjadi dasar dalam kehidupan ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia. Dalam kehidupan politik, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan liberal murni atau otoriter. Nah, kekuasaan negara ini dijalankan berdasarkan nilai, yaitu kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Maknanya yaitu Pancasila mengarahkan praktik politik agar tidak menyimpang dari nilai normal dan kepribadian bangsa. Nah, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu pengertian umum pada itu yang pertama, dinamika Pancasila berarti Pancasila bersifat hidup dan berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya atau hambatannya. Yang kedua, tantangan Pancasila berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang kelapat dan melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, ada pun beberapa dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, tidak bersifat statis atau kaku, tetapi fleksibel dan kontekstual. Yang kedua, nilai-nilainya dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman, misalnya dalam demokrasi digital, globalisasi, ekonomi, dan HAM. Dan yang ketiga, tetap menjadi pedoman moral, politik, dan hukum, meskipun bentuk penerapannya bisa berbeda dari masa ke masa. Nah, tantangan Pancasila sebagai Indonesia negara yaitu yang pertama, globalisasi dan budaya asing yang dapat mengikis nasionalisme. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. Dan yang ketiga, krisis moral dan korupsi yang bermodal keadilan sosial, kemajuan teknologi informasi yang memunculkan disinformasi, alam perpecahan. Nah, tujuan perbatasan dalam mata kuliah Pancasila yaitu yang pertama, dapat memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Yang kedua, mampu menganalisis isu-isu kebangsaan dengan perspektif nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, memiliki komitmen untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional.
ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realita atau reality dimension. Itu maknanya itu umum. Dimensi realita menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dan berakar dari realitas hidup bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai ini yang terkandung dalam Pancasila bukan hasil pemikiran abstrak atau tuduhan ideologi asing, melainkan berasal dari pengalaman historis, budaya, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Contoh konkretnya yaitu yang pertama, tradisi musyawarah mufakat di desa mencerminkan pada sila keempat, dan yang kedua, kebiasaan gotong royong dan tolong menolong mencerminkan pada sila kelima. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama menggambarkan sila ke-1 dan ke-2. Dimensi nihilisme itu Eccles dimension, maknanya umum. Dimensi nihilisme ini menggambarkan bahwa Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan luhur yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjadi arah dan pedoman normatif bagi penyelenggaraan negara. Contoh konkretnya yaitu pertama, persiapan keadilan sosial bagi kebijakan ekonomi nasional. Kedua, menegakkan hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, perkembangan demokrasi Pancasila sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Dan kesimpulannya yaitu dimensi idealisme Pancasila ini tidak hanya menggambarkan pada kenyataannya, tetapi juga menggambar pada arah cita-cita bagi Indonesia untuk menjadi masyarakat yang adil dan bermoral serta sejahtera. Yaitu masuk kita pada judul kedua, yaitu Pancasila sebagai sistem etika, di mana Pancasila ini adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental. Selain sebagai landasan konstitusi, Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem etika, yakni pedoman moral bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Pancasila ini sebagai sistem etika, itu sistem etika adalah kumpulan nilai, prinsip, dan moral yang menjadi pedoman perilaku manusia agar bertindak sesuai moral, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai etika pada setiap sila itu yang pertama pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana etika itu ditoleransi, hormat beragama, ritualitas. Contohnya perilaku menghormati agama orang lain, berdoa sesuai keyakinan. Yaitu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Etikanya yaitu hak asasi manusia, keadilan, dan empati. Contohnya menolong orang yang kesulitan, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Etikanya solidaritas, kebersamaan, nasionalisme. Contohnya mengutamakan kepentingan bangsa daripada golongan. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Etikanya musyawarah, demokrasi, bijaksana. Contohnya mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Etikanya keadilan sosial, kepedulian, dan pemerataan. Contohnya membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Alasan Pancasila disebut sistem etika yaitu bersifat terpadu dan konsisten. Kelima sila membentuk satu kesatuan etika yang saling mendukung, bukan sendiri. Yang kedua yaitu mengandung prinsip moral universal. Nilai Pancasila relevan untuk semua kalangan dan situasi sosial. Yang kelima atau selanjutnya yaitu menjadi sumber inspirasi karakter. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar pendidikan karakter, perempuan jujur, disiplin, toleransi, dan kepedulian sosial. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan yang saya jelaskan, kami minta maaf. Demikian saja, terima kasih. Yahoo.